Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelumnya, adakah di sini yang belum mengetahui tentang teks negosiasi atau kegiatan tawar-menawar? Kalau belum, tidak apa-apa teman-teman. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait negosiasi secara bersama-sama. Jadi, mari kita langsung masuk ke materi saja. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Yang paling penting dalam teks negosiasi yakni harus mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, atau bisa disebut juga sebagai win-win solution teman-teman. Nah, dari kegiatan negosiasi tentunya juga memiliki tujuan utama teman-teman. Tujuan utama dari kegiatan negosiasi yakni mencari sebuah jalan tengah. Misalnya, terdapat dua komponen yakni penjual dan pembeli. Kedua pihak ini tentunya menginginkan sebuah keuntungan ketika penjual ingin mendapatkan harga terbaik, sedangkan pembeli juga menginginkan harga yang lebih murah. Nah, melalui kegiatan negosiasi, mereka bisa menentukan harga yang cocok untuk keduanya, yang tentunya melalui sebuah kesepakatan bersama. Nah, dalam teks negosiasi juga terdapat beberapa struktur penting yang mendasari teks tersebut. Yang pertama itu ada orientasi, yang merupakan sebuah bagian pembuka yang biasanya berisi salam atau perkenalan dari para tokoh. Lalu yang kedua terdapat pengajuan atau bisa disebut juga permintaan yang diajukan dari salah satu pihak untuk memulai sebuah penawaran. Lalu dari permintaan tersebut ditanggapi dengan adanya penawaran. Dalam proses ini yakni sudah memasuki proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang keempat terdapat persetujuan. Ini terjadi ketika kedua belah pihak sudah sepakat akan keuntungannya masing-masing. Dan yang terakhir ditutup dengan kalimat untuk mengakhiri proses negosiasi. Selain struktur yang mendasari teks tersebut, teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri tertentu teman-teman. Negosiasi harus dilakukan secara sopan, logis, dan tidak memaksa. Kalimat yang digunakan juga harus jelas, efektif, dan langsung pada tujuannya. Selain itu, teks negosiasi juga harus menggunakan kalimat penawaran, kalimat persetujuan, dan bahkan kalimat penolakan apabila syarat yang dilakukan belum sesuai. Nah, kegiatan tawar-menawar ini bisa terjadi di mana saja teman-teman, seperti contohnya di pasar tradisional atau pasar thrifting yang dimana teman-teman berperan sebagai pembeli dan melakukan tawar-menawar dengan penjual untuk mencapai sebuah kesepakatan terkait harga barang yang ingin dibeli. Jadi, secara keseluruhan, teks negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan dengan sopan untuk mencapai kesepakatan terbaik. Dan yang perlu diperhatikan yakni mulai dari struktur, tujuan, hingga ciri kebahasaannya yang harus dipahami agar bisa membuat atau menganalisis teks negosiasi dengan baik. Maka, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya, teman-teman.